Jadi kalau dulu itu orang selalu mengatakan bahwa oh keris kebo itu miliknya para petani. Tidak salah secara sempit, tidak salah. Tapi itu kayak semacam penyempitan makna saja. Karena sebenarnya Sehingga nanti alangkah baiknya kalau pas naik gunung itu ya ada semacam punten-punten. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di Pos Nyengsle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo budaya, rahayu, sampurasun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita berjumpa dengan channel Merawat Budaya Nusantara. Kami berada di Galeri Kurnia Keris Galeri. Ini galerinya Mas Cahyo atau Mas Roni. Jadi bagi teman-teman yang berada dimanapun, kalau ingin sekurang-kurangnya tahu mengenai keris, atau mungkin ingin memiliki saling tukar pikiran dan sebagainya, atau kesulitan menjamasi keris dan sebagainya, bisa datang ke Galeri Kurnia Keris Galeri ini. Nah, pada kesempatan pagi ini atau hari ini saya ditemani dengan narasumber ahli mengenai keris. Ya, namanya Mas Dayat. Saya panggil Mas Dayat aja ya. siap. Nama panjangnya Mas Hidayat Ansari. Ashari gitu. Tapi saya panggil Mas Dayat. Mas Dayat ini juga memang hobinya riset. Jadi urusan keris pun dia ada riset-risetnya, nggak kayak kami ini, karena kami datangnya dari rasa senang saja. Nah, Mas Dayat, pada kesempatan ini kita ingin berbincang-bincang mengenai keris kebo. Dapurnya dapur kebo. Ya. Nah, mungkin Mas Dayat bisa bercerita mengenai keris dapur kebo secara umum itu apa sih gitu. Mungkin jenisnya juga kurang lebih kayak apa saja gitu. Monggo. Oke. Jadi keris kebo itu bagi kebanyakan orang sering ada miskonsepsi awalnya. Jadi kalau dulu itu orang selalu mengatakan bahwa oh keris kebo itu miliknya para petani. Tidak salah secara sempit, tidak salah. Tapi itu kayak semacam penyempitan makna saja. Karena sebenarnya lebih luas dari itu. Jadi keris kebo itu sebenarnya lebih luas dari hanya dimiliki petani. Tapi keris kebo itu sebenarnya memiliki filosofi yang lebih mendalam. Yaitu keris manajerial. Kalau saya menyebutnya seperti itu. Keris manajerial. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita melihat keris kebo secara umum, kalau mengacu kepada publikasinya Mas Doni Satrio di jurnalnya, di publikasinya beliau mengatakan bahwa keris kebo itu digunakan menyimbolkan untuk kemakmuran. Pada intinya adalah untuk menyimbolkan kemakmuran. Nah, apakah hanya petani yang memberikan kemakmuran? Kan tidak. Lebih luas dari itu. Kebo, hewannya gitu, yang kemudian distilasi ke dalam bentuknya. Jadi kalau kita melihat, inilah saya langsung aja yang besar. Jadi kalau kita melihat penampang seperti ini, begini, ini membentuk stilasi kepala kerbau. Ini membentuk stilasi kepala kerbau, ada
ada apa namanya, ada tanduknya, jenas mulutnya, kepalanya. Jadi stilasi kepala kerbau. Jadi kerbau itu digunakan oleh petani, makanya itu disempitkan maknanya di situ. Kerbau itu digunakan oleh petani untuk membajak sawah. Sawah akan menghasilkan padi. Padi digunakan untuk kemakmuran, untuk makanan. Tapi itu menurut saya mengalami penyempitan makna saja. Karena secara lebih luas, kemakmuran itu bisa kemakmuran suatu negara. Jadi dulu keris kebo itu juga dipegang oleh, misalkan Patih itu juga memegang keris kerbau. Karena Patih adalah seorang manajerial di dalam suatu negara. Jadi beliau akan menggunakan keris kerbau dengan filosofi untuk kemakmuran rakyat. Nah, dari sini kalau kita melihat secara penampangnya, oke, di sini kerbau, kerbau itu digunakan untuk itu. Terus kemudian ada satu penanda yang lainnya. Kalau kita melihat keris lainnya dari kebo, misalkan Yang paling jelas. yang ini nih gelas nih, ini jelas nih. Misalkan ini juga keris kerbau. Nah, kalau kita melihat di bagian belakangnya, di bagian belakangnya, di bagian pesinya, sorry maaf, di bagian pesinya ini salah satu, menurut Mas Doni Satrio itu, salah satu cirinya dari keris kerbau adalah selain gandek yang tinggi tadi, selain gandek yang tinggi seperti ini, kemudian dia agak tipis, bilahnya agak tipis, dan penanda yang paling jelas adalah di pesinya. Pesinya muntir. Pesinya mutir. Oh ya. Kenapa muntir? Nah, muntir itu adalah sebuah stilasi lagi yang ditaruh di keris sebagai bekas tanah yang dibajak oleh lembu atau kerbau. Jadi tanahnya membalik. Tanahnya membalik. Sehingga tanah membalik itu distilasikan ke dalam pesi yang terpuntir. Oke. Nah, tanah yang membalik itu artinya kerbaunya digunakan dengan semestinya, dirawat dengan baik, tanahnya dirawat dengan baik dengan dibalik-balik, sehingga tanamannya nantinya akan subur. Dan itu untuk kemakmuran, sehingga itu jelas untuk manajerial. Oke. Jadi, tapi nantinya bukan melulu hanya tanaman kan. Betul. Ya, apalah untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Itu jadi memang pusaka keris kebo itu memang digunakannya, yaitu tadi saya menyebutnya manajerial itu tadi. Oh, terus Gitu. jenisnya sendiri itu apa saja dapurnya? Ada kebo bermacam-macam. Kalau secara umum banyak, misalkan kayak keris kebo lajer misalkan, atau keris kebo teki. Banyak sekali keris kebo. Kalau kebo lajer seperti ini, hanya gandek yang tinggi, seperti itu saja. Rincikannya itu Rinciannya hanya itu aja, tinggi. Tapi nanti ada beberapa rincian tambahan lagi. Misalkan, di sini gandeknya tinggi, terus ada kembang kacang. Nah, ada yang di sininya ada tikel alisnya, itu tambahan lagi. Sehingga Misalkan masing-masing akan memberikan, apa ya, kalau di dalam dunia identifikasi gitu. Oh, identifikasi ciri ini mengacu pada jenis ini. Oke. Ciri ini mengacu, itu kan rincian namanya, rincian. Nah, seperti ini ada yang menyebut sebagai kebo teki, ada yang menyebut sebagai kebo giri. Nanti akan ada beberapa perdebatan tentang itu, mengacunya kepada mana, buku yang mana. Karena pada dasarnya kita saat ini hanya mengacu kepada pustaka-pustaka yang sudah dibuat zaman dulu oleh pendahulu kita, senior-senior kita di dunia perkerisan. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan kadang bagi orang-orang yang menemukan nanti di rincian-rincian itu. Misalkan yang ini.
Dari sini secara sekilas kita bisa menyebutnya kebo, keris kebo. Tapi kalau kita pandang lebih dalam lagi, beberapa rinciannya tidak mengarah ke kebo. Misalkan di gandek sini ini akan berbeda, sedikit berbeda dengan secara garis besar bentuk di bagian gandek depan sini. Dan kemudian keris yang ini nih, dia tidak muntir. Oh, pesinya. Pesinya tidak muntir, pesi tidak muntir, dan bentuk seperti ini lebih ke arah gumbeng. Ya. Keris Gumbeng. dapur gumbeng. Jadi ini akan ternyata jenis lagi. Jadi sekaya itu dulu empu-empu membuat keris itu dengan sedikit perbedaan, maknanya akan lain sama sekali. Filosofinya akan berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Doanya berbeda sama sekali. Artinya gini, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Dayat, saya coba mengartikan mengartikan mengenai dapur keris Kebogiri yang kebetulan saya punya, ya kan? Kalau berdasarkan apa yang Mas Dayat sampaikan, kebo itu tidak akan jauh dari kemakmuran, manajerial kemakmuran. Nah, ini juga saya mengartikannya jadi lebih gampang nih, Mas Dayat. Ini kan Kebogiri, Giri itu kan gunung ya. Gunung. Artinya gunung itu, apalagi ini pamornya juga Mrutu Sewu. Mrutu Sewu itu Simbol kemakmuran juga. Jadi artinya kalau Kebogiri ini, artinya kalau gunungnya kita rawat, berarti nanti akan menimbulkan kemakmuran. Gampangannya buah-buahan menjadi banyak, bahan pangan menjadi banyak, sampai akhirnya Mrutu itu lalat buah toh. Lalat buah pada berdatangan. Betul. Oke. Nah, tapi ada satu pesan Mas Dayat. Ini terkait dengan kita-kita yang pada suka naik gunung dan sebagainya. Gunung itu kan kalau orang Sunda bilang guru agung, guru yang besar. Jadi gunung itu baik karena dia tetap di tempatnya. Kita yang kadang-kadang kalau naik gunung itu yang lebih penting adalah sebetulnya kita sedang belajar sesuatu. Makanya guru agung kan. Nah, apalagi ini kalau kaitannya nanti kita kaitkan dengan kebo gunung ya kan, Kebogiri. Belajar sesuatu itu adalah kita sedang belajar menaklukkan diri sendiri. Kurang-kurangnya. Oh, aku naik gunung itu sesungguhnya aku lagi belajar menaklukkan diri sendiri. Karena musuh terbesar kan diri sendiri kan. Sehingga nanti alangkah baiknya kalau pas naik gunung itu ya ada semacam punten-punten, permisi-permisi, gunung nyuwun sewu, misalnya gunung A, aku naik kamu ini bukan aku sedang menaklukkan dirimu, tapi sesungguhnya aku sedang belajar menaklukkan diriku. Gitu ya Mas Dayat. Ditambah nanti Kebogiri, Mrutu Sewu, nah syukur-syukur setelah menaklukkan diri, kita bisa semangat bagaimana layaknya kebo, itu untuk bisa memberikan kemakmuran. Contoh ini kemakmuran gunung di sini, tapi kehidupan kita bisa memberikan kemakmuran masing-masing diri kita maupun masyarakat kita maupun negara kita gitu Mas. Ada tambahan Mas Dayat. Ini saya ngambil dari apa yang disampaikan Mas Dayat tadi. Simbol gunung itu kan sebenarnya itu adalah sebuah kalau di dalam bukunya Mas Fatih Royani, makhluk kosmologi, bahwa semua makhluk itu ya hewan, manusia, tumbuhan, batu, gunung, air, udara, semuanya itu adalah sebuah agen konservasi. Jadi kita ke gunung ya belajar kepada alam, kepada agen-agen ini yang semua sebenarnya apa? Semua sebenarnya sedang menembah kepada Gusti. Nah, seperti ini. Ini gunung. Tapi dia tetap runcing di atas. Runcing di atas artinya apa? Artinya menembah kepada Gusti. Semuanya itu ditujukan untuk menembah kepada Gusti. Nah, kemudian simbol gunung, kalau kita belajar kepada gunung, belajar kepada alam, artinya kita akan menghargai alam. Kalau kita sudah namanya belajar, orang kita pada guru ada cium tangan kok. Apalagi kepada guru yang namanya gunung. Kita pasti akan menghargai.
Kalau kemudian menghargai, maka kita akan merawat. Sekurang-kurangnya tidak meninggalkan sampah. Sekurang-kurangnya tidak malah menebang, tapi ikut menanam. Sehingga gunung akan juga memberikan kemakmuran kepada kita. Kalau kita memberikan kemakmuran kepada gunung. Artinya apa? Misalkan, kalau gunungnya terawat dengan baik, semuanya ada di sana, tanaman-tanaman semuanya ada di sana, hewan-hewan, ya di bawahnya akan makmur. Airnya cukup, tidak longsor, ya tidak banjir dan lain-lain, karena kalau tanamannya bagus, mereka akan mengikat air kita bagus, airnya juga akan terjaga. Kalau yang namanya yang kemudian disebut, makanya kalau kemakmuran itu kan berarti kita semuanya seimbang, semuanya bagus. Tapi kalau tidak seimbang, maka manusia menyebutnya bencana, air menyebutnya sunatullah. Air menyebutnya itu udah kepesten. Yang namanya air banyak, melimpah, ya akan banjir. Tapi kalau semuanya seimbang dengan bentuk keris yang seimbang seperti ini, maka kemakmuran akan selalu terjaga, maka kemakmuran manusianya juga akan selalu terjaga. Jadi akan seimbang antara si mikrokosmos di sini dan makrokosmos alam sekitar kita. Itu yang dicoba ditelaah oleh Mas Fatih dalam bukunya itu. Oke, jadi mungkin saya bisa mengambil kesimpulan lagi nih. Ya. Jadi dari apa yang Mas Dayat sampaikan, berdasarkan bukunya Mas Fatih tadi, itu jadi pada hakikatnya semua tadi kan menembak ke Gusti. Atau kalau bahasa ini ada yang mengatakan kalau di dalam ayat Al-Quran, kalau saya nggak salah itu, dan kujadikan burung-burung, gunung-gunung, dan juga berzikir pagi dan petang bersama Daud kalau nggak salah. Ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi pada hakikatnya yang ingin disampaikan adalah bahwa semuanya itu sesungguhnya bukan benda mati yang seperti kita anggap. Iya. Tapi semuanya juga ada energinya. Semua berbicara, Ya. dalam tanda kutip. Ada energinya sehingga semuanya harusnya bisa menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Kalau bahasa gampangnya ada etikanya ya. Berarti kita harus, dengan kita ke gunung itu sebetulnya kita sedang belajar etika terhadap diri sendiri. Bagaimana kita mencoba mikrokosmosnya, kemudian belajar kepada etika kepada alam sebagai makrokosmosnya, etika kepada sesamanya. Ya. Kemudian dari situ mudah-mudahan kita bisa belajar etika kepada Tuhan atau Kang Moho Murwat yang tadi ditujukan dengan puco. Ya, makanya jadi artinya kalau bicara keris kebo saja itu seperti itu, belum lagi nanti yang lain-lain, karena keris itu dapurnya banyak dan belajarnya bukan hanya dari kebo. Nanti akan kami belajar dari laler mengeng. Waktu dulu kita pernah belajar dari jalak, burung jalak. Belum lagi nanti dari berbagai macam tumbuhan. Dari gumbeng. Gumbeng itu apa? Kalau orang nanti aja. Bukan, maksudnya kayak belum lagi belajar misalnya dari daun-daunan. Ya. Ada dari bentuk bunga-bungaan. Ya. Bahkan ranting, seperti ranting yang carang soka. Misalnya ada ron andong. Daun andong. Kemarin Mas Roni pernah bertanya, kenapa kok ron andong, pohon andong kok ditanam di kuburan? Ya. Ternyata ada ron andong itu salah satu tanaman obat. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa bahas. Jadi kurang lebih mungkin itu. Ya. Ada tambahan-tambahan lain? Sip. Oke, jadi terima kasih sekali Ya. Mas Dayat atas keterangannya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya apabila kita yang senang dengan gunung, yang senang bepergian ke gunung, kita bisa punya etika terhadap diri kita maupun etika terhadap gunung. Kita bisa kemudian etikanya adalah sedang berusaha belajar menaklukkan diri si pribadi, menaklukkan ego yang ada di dalam diri kita, dan menghormati gunung, sehingga akan memberikan kemudian hal-hal yang meresap, mudah-mudahan memberikan kemakmuran, sebagaimana layaknya kebo atau kebo giri maupun kebo-kebo lainnya dari Dapur Keris. Demikian perjumpaan pada kali ini, terima kasih.
Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, turun Mas. Khusus untuk penjelasan yel-yel tadi, sebagai yel-yelnya bocah alam anak zaman, salam lestari itu artinya adalah kita berharap agar alam ini, khususnya jagat kang gumelar itu bisa menjadi lestari. Menjadi lestari karena kita semua beraktivitas di atasnya. Kita beraktivitas di dalamnya. Jadi kalau alamnya yang rusak, yang pertama ikut rusak atau kehidupannya hancur adalah kita sendiri. Itulah maka kita mengucapkan salam lestari. Bersama kita bisa, karena kami menyadari bahwa untuk bisa menjadikan alam lestari itu memerlukan kerjasama semua pihak. Kami adalah bagian dari kecil dari semua pihak yang bisa menjadikan alam ini lestari. Kemudian tekad itu haku, itu artinya kami sebetulnya sedang mengajak diri kami pribadi, segenap pikiran kami, segenap rasa kami, segenap batin kami, segenap hati kami untuk bisa hadir menjadi satu guna menguatkan diri, menguatkan tekad untuk nguri-nguri alam dan budaya. Sedangkan kemalasan itu milikmu itu sebetulnya bukan kita sedang membicarakan orang lain yang malas, bukan. Tapi itu adalah bagian dari kami yang ingin bagian kemalasan itu kami buang jauh-jauh, kami hindarkan jauh-jauh. Sehingga yang muncul adalah segenap tekad untuk melestarikan alam maupun melestarikan budaya. Demikian penjelasan mengenai yel-yel tadi. Terima kasih.